Ya, halo teman-teman, selamat malam. Jadi, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung ya dengan Evander di acara Talks kita malam hari ini. Jadi, untuk malam hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai saat IHSG itu sedang bearish, bagaimana strategi yang perlu kita lakukan supaya tetap cuan ya. Oke, kita coba dulu invite Bro Kevas. Halo bro, selamat malam. Halo, malam bro. Selamat malam. Oke. Udah lama banget nih ya bro kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Iya nih. Jadi kayaknya udah beberapa bulan lah ya, bisa dibilang ya. Jadi first of all gue mau say thank you dulu nih buat Bro Kevas tentunya ya dengan sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng dengan Super Sekuritas dan tentunya buat semua teman-teman yang nonton malam hari ini. Yes, Begitu. halo semuanya, selamat malam. Ya, selamat malam ya. Nih ada yang bilang Pak Kevas, betul ya? Oke, Pak Kevas. Oke, ya bro. Jadi kalau misalnya kita lihat dari topik kita untuk malam hari ini kan itu adalah bagaimana kita caranya meraup cuan ya, begitu ya. Di saat IHSG itu bearish gitu ya. Kalau misalnya kita lihat bearish itu sebenarnya tergantung dari timeline-nya juga sih, begitu kan. Hmm. Tapi in general mungkin same question as usual. Gimana nih pendapatnya Bro Kevas mengenai market kita sekarang? Silakan. Iya, market kita sekarang, kalau anak teknikal bilang sudah masuk fase downtrend ya, karena Mm-mm. memang trennya sudah patah lah, eh, tren supportnya. Iya. Jadi dalam periode 3 bulan ke belakang memang agak ya mungkin banyak dari kita ngalamin kondisi yang agak sulit lah di market untuk survive ya. Tapi memang IHSG buat gue pribadi juga ngeselin ya. Karena sekarang kita tuh nggak bisa melihat IHSG itu sebagai cerminan Hmm. uh, apa ya, selalu nggak bisa ngelihat cerminan kondisi pasar as a whole tuh menggambarkan yang sebenarnya terjadi. Karena kita tahu sekarang banyak saham-saham yang boleh dikatakan outlier. Outlier itu kan saham-saham yang kinerja pergerakan harga sahamnya itu nggak lagi uh, apa ya, sangat volatil lah boleh dikatakan ya. Contohnya mungkin seperti Hmm. Brand, ya TPIA, ada saham energi di SSA juga, Aman Mineral yang secara market cap besar, tapi secara apa ya, total aset realnya yang dicantumkan di laporan Hmm. keuangan kan sebenarnya tidak sebesar itu gitu. Jadi karena market cap-nya besar sehingga memang dia sangat mempengaruhi IHSG jadinya Hmm. gitu. Nah, sekarang eh, banking juga lagi cukup dipanis ya sama Hmm. market, terutama sama dana asing. Jadi banyak fund flow yang keluar juga dari top 4 banks. Nah, jadi padahal kalau kemarin tuh, kalau teman-teman sadar ya, mungkin ada research dari sekuritas ya, yang nunjukin kalau sebenarnya kalau IHSG tanpa 4 bank ya, plus tanpa 7 saham yang outlier, itu harusnya IHSG di 5.500-an tuh. Udah makin downtrend lagi parah itu. Ya. Tapi ya karena masih ketopang sama saham-saham outlier ini yang membuat IHSG jadi kayak agak tidak mencerminkan keseluruhan lagi sih sebenarnya gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, oke. Em, Setuju banget ya bro ya. Jadi emang bisa dibilang mungkin cara menganalisa atau melihat IHSG itu mungkin tidak seperti dulu lagi lah ya. Begitu kan. Jadi mungkin bisa dibilang bobot atau beban IHSG itu sekarang udah di saham-saham tadi yang lu mention juga ya mengenai outlier begitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu perhatian juga sih ya buat teman-teman semuanya ya yang nonton malam hari ini. Oke, ya oke teman-teman mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di sini ada teman-teman yang udah mulai bertanya ya. Jadi aku mau encourage teman-teman yang nonton malam hari ini untuk terus tetap bertanya ya, tetap interaktif. Nanti kita akan coba ambil pertanyaan kalian satu persatu dan kita tanyakan langsung ke Bro Kevas. Oke,
Yes. Kita lanjut lagi ya bro dikit. Oke, jadi kalau misalnya mungkin kita mau dari sektor banking dulu aja deh. Kalau dari lu sendiri kira-kira gimana nih bro melihat sektor banking kita sekarang ini? Apakah masih ada potensi penurunan begitu kan? Atau menurut lu sekarang itu udah eh, waktu yang tepat mulai nyicil? Atau mungkin lo ada tanggapan lain gitu atau strategi lain melihat sektor banking kita sekarang nih yang tadi dengan bahasa lo kan lagi kena punish nih sama market. Ya, anyway, suara gue masih nyambung nggak ya? Karena barusan mati lampu nih. Oh iya, pantesan makanya tadi sempat patah dikit sih bro Ah, ininya gambarnya. Tapi aman aman nggak kok, sekarang? udah Sekarang aman, aman? udah aman. Aman ya? Aman, Oke, aman. oke, oke, sorry. Gue lagi di luar kota, jadi di di Sumatera, dan Sumatera lagi mati lampu terus. Ya. Oke, 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 Jadi oke. satu Palembang sampai Lampung, Bengkulu katanya mati lampu total karena ada gardu PLN yang parah lah. Jadi gue lagi di luar kota, ini struggle juga sama wifi-nya, but semoga masih aman ya. Aman, 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 Aman ya? aman bro, aman Oke, banget. Ya. thank you. Soal banking ya. Nah, jadi gini, banking ini tuh memang punya karakter yang secara unik dan khusus gitu ya. Jadi gini, kita tahu banking kan salurin kredit ya ke masyarakat. Nah, kreditnya ini itu kita tahu ada segmentasinya kan. Mulai dari yang paling bawah itu kategorinya itu ultra mikro ya. Ultra mikro itu orang-orang yang bahkan mungkin nggak punya akun bank sebenarnya. Ya misalnya contoh mungkin kayak petani gitu ya, atau ya masyarakat bawah yang mungkin mereka ngajukin pinjaman itu biasanya maksimal juga sampai 5 juta aja gitu. Jadi itu segmen yang sangat-sangat ultra mikro. Naik berikutnya adalah segmen mikro, kemudian menengah, menengah atas, sampai atas, korporat begitu ya. Nah, kita tahu sejak pandemi itu kan yang paling kena dampak adalah masyarakat yang memang menengah ke bawah gitu ya, yang kelas ultra mikro. Jadi pendapatan mereka berkurang gitu ya, daya beli mereka juga jadi berkurang, sehingga uh, begitu ada restrukturisasi pinjaman pas COVID, sekarang ini kan sudah mulai coba dilepas lah kebijakan restrukturisasinya. Nah, jadi yang ultra mikro ini kena dampak duluan. Nah, makanya saham-saham perbankan yang banyak menyalurkan kredit ke segmen ultramikro, ya contohnya sebut aja mungkin yang paling terkenal adalah BTPS, gitu ya, yang sudah berapa 6 bulan ke belakang dipanis habis-habisan, kinerjanya juga makin belum ada tanda-tanda perbaikan. Ya, belum tanda-tanda perbaikan itu dapat dari mana? Dapat dari non-performing loan, ya, yang semakin lama makin tinggi. Yang kedua adalah profitabilitas perbankannya menurun. Kenapa? Karena mereka melakukan pencadangan, ya pencadangan kerugian. Nah, dari dua indikator ini tadi NPL dan kenaikan CKPN, segmen yang paling kena kinerjanya paling nggak bagus tuh ya segmen ultramikro, BTPS kena duluan. Ya. Kemudian yang sekarang dari top 4 banks, ya itu ada BCA, BRI, Mandiri, BNI. Mungkin teman-teman udah sering dengar, BRI ini adalah rajanya pinjaman mikro, ya UKM yang relatif size-nya sangat kecil. Nah, makanya dari 4 perbankan ini yang paling kena dampak baik itu dari segi fundamental maupun dari segi fund yang keluar itu ya BRI. Kenapa? Karena mereka BRI ini yang paling kuat di mikronya dan sekarang dari piramida ini udah ultra mikro kena, sekarang mulai naik ke mikro. Ya kalau bahayanya adalah kalau sampai naik ke kelas menengah sampai atas itu makin bahaya lagi. Nah, jadi dari kinerja 4 atau kinerja bank keseluruhan ini, teman-teman harus cermati tadi, non-performing loan, ya, di mana BRI non-performing loan Q1 ini aja itu boleh dikatakan jauh lebih tinggi dibandingin tahun-tahun sebelumnya, bahkan salah satu level yang tertinggi di BRI. That's why, ya, mungkin itu salah satu penyebab di mana Bank BRI ini banyak dibuang asing ya, sampai 15 triliun lebih dibuang asing dalam waktu 3 bulan terakhir gitu. Ya, ya. Thank you banget bro ya untuk insight-nya ya. Jadi teman-teman semua pasti
Mungkin ada yang belum pernah mendengar sama sekali begitu ya, mengenai dari BBRI ini ya. Jadi NPL-nya memang tinggi ya bro ya. Hmm, Itu menjadi salah hmm. satu istilahnya mungkin apa ya, penggerak juga lah ya dari sentimen yang kurang baik lah gitu kan, melihat dari sektor banking begitu kan. Karena bahkan gue sempat dengar bro katanya malah dengan NPL-nya yang tinggi gitu ya, naik berapa kali lipat gitu ya dari sebelumnya itu karena katanya ada disangkut pautkan dengan perputaran apa orang pinjam duit gitu ya, orang menengah ke bawah itu pinjam duit untuk judi online bro. Malah gue ada sempat dengar kayak gitu juga tuh. Iya, itu bisa aja sebenarnya. Cuma kalau rasanya, kalau misalnya kayak yang kayak mungkin kelasnya BRI kali ya, memberikan pinjamannya kan biasanya untuk UKM pasti ada penilaian kan. Nggak Hmm, mungkin yang, aku mau ya. minjem duit 2 juta aja langsung dikasihkan Hmm, biasanya. Mungkin ada sih ya KTA ya, kredit tanpa agunan. hmm, Ya itu bisa aja sih memang ya, tapi seharusnya sekelas BRI pun juga lebih prudent lah. Tapi ya memang akal-akalannya manusia pasti ada aja ya. Ya pura-pura punya usaha pinjam duit tapi duitnya dipakai buat dia judi online atau segala macam ya bisa aja. Nah makanya ya kita ngomongin piramida ekonomi makanya pergerakannya yang kena dampak duluan kan yang ultra mikro ini dulu. Ya mungkin yang hmm, banyak ngelakuin ya kayak judi online, pinjaman online, hmm, ini kan kelas-kelas yang memang secara piramida lebih ke ultra mikro, ke mikro segmennya ya. Mungkin kelas atas ada juga kali ya, tapi hmm. mungkin nilainya jauh lebih sedikit lah. I see. Oke, oke, iya. Jadi dengan contohnya oke, jadi dengan NPL yang bisa dibilang itu lumayan tinggi gitu ya sekarang, apalagi dibandingkan dengan kinerja sebelum-sebelumnya, menurut lo BBR ini stance-nya gimana nih? Apakah tetap menarik untuk dikoleksi kah? Atau masih perlu untuk di wait and see dulu, begitu kan? Atau mungkin ada approach lain Uh, dari lo, tanggapannya gimana nih? buat gua untuk top 4 bank sebenarnya pendekatannya cukup simple. Hmm. Sebenarnya yang dibutuhkan sama kita adalah lebih ke arah keyakinan ya, seberapa yakin bahwa Hmm. mereka bisa nyelesain masalah-masalah mereka inilah. Hmm. Kalau ditanya ke gua pribadi ya gua yakin-yakin aja sih sama kemampuan manajemennya BRI dengan skala track record-nya, punya pemerintah juga, pastilah mereka punya 1001 jurus dan cara untuk uh, bikin performanya bagus lagi gitu. Nah, tinggal masalahnya memang cepat atau lambat dia Hmm. bisa beresin masalah-masalah ini. Nah, jadi pendekatan gue cukup simple ya untuk misal kita study case secara spesifik Bank BRI gitu. Bank BRI ini uh, gini, kalau perbankan ya, kalau kita tarik jangka panjang secara grafik harga saham itu kan Ya, uptrend ya, iya betul. gitu loh. Kenapa? Karena ya bank itu pasti makin lama makin bagus seharusnya ya. Nilai uang beredar juga makin banyak, ada inflasi, harga barang naik, ya, bisnis naik, ya semuanya intinya nilai uang pasti naik 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 naik, semua orang juga ujung-ujungnya naruh di bank. Yang paling bisa dipercaya ya empat bank-bank yang biasanya udah besar, itu kan yang lebih gampang untuk dipercaya sama market. Nah, jadi dengan status BRI sebagai salah satu bank yang paling besar, pasti mereka lebih punya reputasi dan gampang dipercaya untuk sama orang. Nah, dengan manajemen yang handal juga, ya seharusnya tadi dia bisa balik ke kinerja yang baik lagi. Nah, karena bisa baik lagi kinerjanya, keyakinannya, maka harga sahamnya pun juga seharusnya soon or later pasti all time high lagi kok, tinggal tunggu waktu. Entah itu all time high-nya setahun lagi, atau 2 tahun lagi, atau mungkin kalau text time bisa 3 tahun lagi. But soon or later pasti all time high. Kalau itu keyakinan gua. Hmm. Nah, jadi uh, all time high BRI let's say di harga 6.450 ya. Sekarang harga BRI 4.500-an. Nah, teman-teman tinggal hitung aja. 6.450 teman-teman kalau dikasih diskon ya, diskon 30% aja ya. Maka harganya sekitar 4.510 ya. Jadi kalau di bawah teman-teman beli di bawah 4.510 tadi, anggap 4.500 lah ke bawah, teman-teman pegang dan hold sampai all time high lagi, ya itu teman-teman udah mengantongi 40% minimal di tangan capital gain. Sekali lagi tinggal
soon or later aja, ya kan. Buat gue keyakinannya pasti mereka akan all time high lagi lah. Nah, begitu juga mungkin teman-teman approaching ke saham kayak BCA, Mandiri, ataupun BNI. Sebenarnya banking gampang lah, simpelnya ya 30% dari all time high itu udah diskon yang cukup menarik. Ya. Tinggal kita lihat track record. Contoh, BCA COVID 30% tuh susah teman-teman, nggak dapat. Kayaknya 28% something kalau nggak salah. Ya, jadi sekelas BCA untuk turun 30% aja dari all time high itu susah banget. Sedangkan kalau BRI itu kalau nggak salah sekitar 40-50% ya. Jadi bisa aja BRI itu turun 50% itu sangat mungkin. Ya, 40% juga sangat mungkin. Jadi ya tinggal teman-teman adu sabar aja gitu ya. Mungkin mulai beli maksimal let's say di 4.500. Tapi kalau turun 40% dari all time high, teman-teman bisa beli lagi. Atau bahkan kalau turun sampai 50%, which is itu sangat mungkin terjadi, ya seperti pandemi COVID, ya. Itu teman-teman kalau BRI all time high lagi, ya berarti sekitar di 3.200-an tuh, 3220-an tuh. Ya, harga BRI itu teman-teman beli di 3.200, BRI all time high itu teman-teman udah beggar 2 kali lipat. Ya. Tinggal masalah soon or later doang kok untuk banking apalagi top 4. Itu keyakinan gua. Nah, terus kalau teman-teman mau kombinasi ya, misalnya kombinasi dengan ya secara objektif valuasinya mahal atau murah gitu ya. Mungkin teman-teman untuk sekelas BRI gitu ya, BRI Mandiri, itu mungkin kalau PBV udah di bawah 2 kali, itu udah consider cukup menarik sih. Ya. BRI Mandiri itu memang PBV-nya range-nya di atas 2 kali, kalau memang kinerjanya oke. Ya, kalau BCA di bawah 3 kali aja PBV itu agak sulit kayaknya. Ya, sekarang pun kalau nggak salah PBV-nya bisa 5 kali. Ya, jadi patokannya bisa dilihat dari PBV juga. Makanya BRI meskipun udah turun 30%, tapi secara PBV memang dia masih 2,01 kalian lah gitu. Jadi belum yang murah-murah banget, tapi sudah mulai, wah ini udah mulai ada diskonnya, udah mulai kelihatan. Nah, tinggal adu-adu sabar aja. Oke, siap. Thank you bro untuk jawabannya ya. Jadi di sini teman-teman kita bisa dibilang cukup belajar banyak juga, begitu ya, bagaimana kita melihat sektor banking ya dari tanggapan seorang Keva Sevander begitu ya. Dan it's all about timing juga lah ya bro ya. Dan gue itu juga setuju banget gitu ya. Kalau misalnya untuk sektor banking memang it's about berapa lama kita mau pegang juga untuk akhirnya bisa sesuai ya, atau nggak bisa memberikan kita profit juga gitu teman-teman. Yeah. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin tambahin sedikit lagi ya. Boleh, mungkin boleh, bro, kalau boleh. banking enak lah teman-teman ya. Selain kinerjanya kemungkinan besar bakal pulih lagi ya. Yang kedua adalah dividennya pun kan juga lancar. Ya. Jadi teman-teman juga lumayan lah uang nunggu soon or later balik all time high, teman-teman masih bisa dapat dividen. Let's say 3% dalam setahun ya. Kalau 2 tahun dapat 6% additional ya. Kalau bisa beli murah lagi kayak BRI tahun 2020, yieldnya sekarang bisa 7% ke atas. Itu pun udah ngalahin obligasi yang 10 tahunan yang pemerintah yang itu udah sangat-sangat aman. Dan untuk BRI collapse itu rasanya agak ngeri sih teman-teman. Kalau BRI collapse sih ngeri sih. Tapi makanya hampir kayak nggak mungkin seharusnya. Oke, ya, ya. Oke, teman-teman sebelum kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mau kita tanyakan ke Bro Kevas, di sini gue lihat kita yang nonton lumayan banyak ya, ada 200-an. Jadi teman-teman dari Sukor kita mau bagi-bagi merchandise buat 3 orang, ya, buat 3 orang yang nonton malam hari ini. Ya, caranya gimana teman-teman yang mau dapetin merchandise menarik dari Sukor? Kalian hanya perlu screenshot aja live malam hari ini, terus jangan lupa tag Instagramnya Bro Kevas ya, tag Instagram Kevas Evander, dan juga tag Instagram Sukor Sekuritas. Dan kalian masukin caption ya, apa yang kalian pelajari dari obrolan malam hari ini. Itu aja ya teman-teman ya. Jadi buat 3 orang jangan ketinggalan ya. Ini merchandise-nya menarik nih dari Sukor. Oke bro, kita lanjut lagi dikit mungkin ya sebelum kita ambil pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers. Jadi mungkin pertanyaan terakhir dari gua, dengan keadaan market sekarang lah ya bro, bisa dibilang dari Januari gitu ya sampai sekarang kan memang sebenarnya banyak sentimen negatif lah, bisa dibilang gitu ya, dari FCA, dari suku bunga gitu kan.
pemotongan suku bunga yang tidak kunjung datang, begitu kan. Ya. Habis itu juga political tension ya bro ya di luar negeri, begitu kan. Tentunya ini berdampak terhadap komoditas ya, dan juga mungkin trade ya, ekspor impor dan sebagainya. Nah, kira-kira menurut lo em, ada sektor yang menarik nggak untuk tahun ini, atau mungkin kita lebih perlu defensif? Jadi sektor-sektor ini yang menjadi pilihan buat lo, atau kalau misalnya mau sharing ada bagaimana cara kita perlu menstrategikan portfolio kita di saat market itu seperti saat ini, juga boleh banget nih bro di share sama teman-teman yang nonton malam hari ini. Ya, sektor favorit gue masih dari sektor komoditas sih, mungkin lebih enak lah kalau buat market Indo, terutama sektor energi. Ya, ISG sekarang year to date mungkin minus sekitar 45% ya. Dan salah satu sektor yang masih paling perform itu adalah sektor energi. Hmm. Ya, energi ada turunannya lagi, ya, batu bara, minyak, sama gas, atau 4 ya, energi baru terbarukan EBT. Ya menurut gua 4 sektor ini sebenarnya masih masih punya 1001 alasan untuk perform ya, Hmm. kecuali mungkin batu bara pun mungkin nggak bisa seperform tahun 2021, tapi at least masih bagus lah Hmm. kinerjanya, harga call-nya juga masih tergolong cukup tinggi. Jadi kalau sampai ada diskon di saham-saham energi, menurut gua itu menarik. Ya, buat gua sendiri, gua suka atau bahkan sekarang memang lagi melirik ya Hmm. sektor yang emiten yang bergerak di yang berhubungan dengan oil. Ya, oil ini juga menarik selain harganya yang juga cukup stabil belakangan ini dan cenderung agak naik. Ya, itu juga karena dari sektor upstreamnya atau hulunya ya kayak eksplorasi minyaknya, ya mulai pengeboran minyak yang baru, itu kalau saya dengar dari kolega yang berkecimpung di industrinya tuh memang juga sekarang masih masih apa ya, masih hangat atau masih hot untuk Ya. company-company itu find another oil resource gitu. Ya apalagi Timur Tengah juga masih masih berperang banyak. Hmm. Memang banyak faktor politiknya juga ya. Karena Timur Tengah memang salah satu supplier emas gitu. Dan misalnya kayak Amerika, oh nggak mau beli emasnya Timur Tengah supaya Timur Tengah nggak dapat duit dan segala macam. Ya itu jadi banyak banget Hmm. faktor politiknya juga. But sektor oil mungkin bisa teman-teman perhatikan lah. Menurut gua masih masih oke. Okay. Kedua, sektor green energy Hmm. memang itu salah satu yang gua selalu suka dari tahun 2022 sampai sekarang pun gua masih uh, invest in green companies ya, tapi bukan brand teman-teman, karena brand memang bisnisnya sangat bagus, simple business, profitable, but the valuation of the stock too much lah ya. Jadi memang meskipun brand fundamentalnya bagus, tapi ya valuasinya udah over lah, you know. Jadi tapi sebenarnya secara secara bisnis atau secara sektor, I think it's good. I think it's good. EBT ya. Ketiga sektor emas itu juga gold ya, itu Hmm. juga oke lah. Kenapa? Karena ya dengan ketidakpastian ya orang mencari safe haven ya, salah satu yang paling paling ini ya gold. Tapi pemain gold, pure gold player malah sahamnya banyak terdiskon. Contoh Archie, uh, Antam, Hmm. kemudian ada BRMS ya. Jadi malah terdiskon gitu. Gue juga bingung kenapa ya. Mungkin kalau Antam lebih banyak karena kasus kasus Oh yang ya. tersandung juga, ada pemalsuan emas dan segala macam ya. Tapi ya memang kadang aneh juga ya. Ada satu saham emas sih yang udah naik banyak, itu PSAB. Hmm. Tapi sisanya belum belum banyak banyak belum banyak bergerak lah. Tapi karena bisnisnya juga nggak kayak pure uh, smelter emas yang udah jalan bagus Hmm. gitu. Mereka pun juga masih cuma nambang-nambang aja gitu. Nah, tapi gold I think still my favorite. Even kalau kalian nggak masuk ke stocks dan berkecimpung misalnya di futures ya, gold itu memang kan trennya sangat bagus. Nah, enaknya saham-saham yang tadi kita bilang energi, ya minyak,
kemudian gold ataupun green energy, teman-teman dengan rupiah yang melemah, kebanyakan mereka kalau bisnis komoditas mereka pasti kebanyakan ekspor juga. Jadi even dalam kondisi rupiah melemah, mereka ini ya merasakan manfaatnya juga dengan menjual ke pangsa pasar ekspor. Jadi komoditi yang ke ekspor pun itu lebih bagus juga gitu dalam kondisi yang sekarang. I think itu yang ciri-ciri saham yang menarik sih sekarang. Oke, thank you ya Bro Kevas untuk responnya ya. Dari sektor-sektor apa aja yang menarik nih versi Bro Kevas ya. Jadi teman-teman bisa mungkin mulai kalau misalnya mau mencari saham dari sektor-sektornya dulu. Tadi udah di-mention ya. Jadi salah satunya yang paling menarik adalah dari komoditas ya teman-teman ya, dengan berbagai alasan tadi yang Bro Kevas sudah mention. Oke, ya jadi teman-teman kita coba ambilin satu-satu pertanyaan kalian ya Bro Kevas ya. Kita ada 15 menit terakhir, kita coba ambilkan pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers. Oke, ini ada pertanyaan dari Joe Raven mengenai Inco nih bro. What do you think mengenai Inco? Inco ya. Mm-mm. Inco pure ya nickel player ya. Jadi bentar gue buka catatan dulu Inco. Ya, jadi buat teman-teman juga kalau ada pertanyaan boleh ya langsung di questionnya atau di comment section. Dan juga mungkin aku mau ngingetin sebentar nih buat teman-teman, tadi ada pertanyaannya sebenarnya yang udah kalian dijawabin ya sama Bro Kevas. Jadi bagaimana caranya kalian bisa nonton Instagram live ini di Instagramnya Sukor Sekuritas karena ini akan direkam ya teman-teman ya. Oke. Ya, untuk Inco sih sebenarnya bagus ya. Secara company business wise juga menurut gua menarik sih untuk Inco. Salah satu yang gua suka itu dengan masuknya pemerintah masuk ke Inco Ya. adalah dia unlock value yang namanya dividen. Jadi Inco ini puluhan tahun beroperasi dia tidak pernah bagi dividen. Padahal perusahaannya profitable. Kenapa? Karena Inco ini Vale ya, Vale kan nama company-nya. Ini kan multinational company. Ya ada di Brasil, ada di mana-mana lah ya. Even sebenarnya dia juga support bahan baku ke Tesla sebenarnya, tapi bukan Ya. Vale Indonesianya. Nah, jadi banyak sebenarnya dari dulu gue tidak suka Inco. Dari dulu Inco bagus, tapi gue nggak suka. Kenapa? Karena hanya transfer pricing. Ya, so mereka bisa dengan sangat mudah keluarin uang dari perusahaannya sendiri, gitu. So kita sebagai investor ya, perusahaan bagus, dapat duit banyak. Kita investor retail dapat duit dari mana coba? Kita berharap capital gain. Tapi masalahnya uang yang di dalam company diperes abis-abisan buat pindahin ke Vale induk-induk atasnya. That's why mereka nggak pernah bagi dividen. Ya. Tapi dengan adanya pemerintah masuk, pemerintah gimana pertanyaannya pegang dapat duit? Nggak mungkin dong dia trading, jual beli saham, capital gain, kan nggak mungkin. Jadi Inco unlock value-nya dengan cara sekarang mulai bagi dividen. Nah, itu sebenarnya satu nilai plus enggaknya kita investor retail beli sahamnya ada value yang bisa kita dapetin selain capital gain. Nah, jadi Inco sebenarnya perusahaan bagus, I think. So, ya kalau teman-teman tertarik, bolehlah. Sekarang PBV-nya berapa sih? Ya, kalau PBV-nya sekarang 1,2 kali pun itu juga cukup oke ya. Maksudnya harganya nggak kemahalan. Kalau bisa sampai PBV di bawah 1, itu mungkin baru mulai menarik lah. Kalau mau teman-teman mau belinya under value banget ya. Dan kemudian harga nikel juga lagi rebound ya. Makanya dalam 2 bulan terakhir harganya juga lagi naik. Tapi secara tren agak panjang harga nikel juga masih agak turun ya 5 tahun terakhir. Ya, cuma memang dari awal tahun harga nikel lagi naik ya, Inco salah satu yang diuntungkan harganya jadi agak naik juga. Oke, sip. Thank you banget Bro Kevas dan teman tadi yang bertanya ya mengenai Inco sudah dijawab ya.
Jadi tadi mungkin gue mau mention juga sedikit. Jadi memang kita kalau dalam pemilihan saham itu kadang kita terlalu terpaku dengan capital gain ya teman-teman ya. Jadi jangan Mhm. lupakan ada juga yang namanya dividen, begitu kan. Apalagi di saat keadaan market seperti sekarang itu, kalau misalnya memang tujuan kita investasi gitu ya, I think dividen plays a very important part ya teman-teman ya. Iya, Oke, iya. lanjut lagi. Ini ada yang nanya bro dari sebentar. Ya, ini ada Cuan Troopers atau oh enggak, ini Nico Lientino nanya sektor properti gimana menurut bro nih lagi murah banget soalnya. What do you think bro about Ya, sektor properti? Ya. properti memang murah tapi berat sih. Gue belum menemukan adanya X factor Hmm. atau the reason why property should booming Hmm. soon as possible gitu. Hmm. Nggak nemuin ada faktor yang membuat properti bisa booming dalam waktu dekat. Jadi ya, kalau kinerjanya nggak kemana-mana ya harga sahamnya nggak kemana-mana sih. Gitu. Hmm. Jadi gua rasa gua belum dulu ke properti meskipun sangat-sangat sangat murah. Kebanyakan yang kayak BSD Hmm. eh, itu murah banget gitu. CTRA juga oke dan murah. Tapi ya nggak ada katalis. Hmm. Ya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya nih dari BR1999 mengenai friend, bro. Wah, Pandangan lo kalau nggak berat bro. salah friend gimana? Berat, berat. Berat. Nah, gitu aja lah pandangannya. Berat, berat. Oke. Nah ini nih pertanyaan ini juga menarik nih. Acas gimana nih bro kalau lihat Acas sekarang? Ya, Aca sih fine-fine aja ya. Kinerjanya juga stabil, belum nggak terlalu wah. Harga sekarang nggak murah lagi ya, karena udah kalau teman-teman yang dapat 400 pun ada dalam waktu 2 tahun ke belakang ini ada yang beggar 100%. Jadi sekarang pun harga es nggak terlalu murah lagi sih. Coba ya gue lihat. Aca catatan gue ada nggak ya? Oke. Hmm, ya, eh, tidak terlalu wise untuk beli di harga sekarang dengan ya nggak terlalu mahal memang dengan PI 17 kali, PBV 2,2 kali, nggak terlalu mahal, tapi juga nggak terlalu seksi untuk bisa dikatakan under value lah. Hmm. Dengan kinerja yang juga masih masih oke-oke aja sebenarnya masih on track kok. Dengan Q1-nya juga naik ya, naik hampir 20%, jadi still oke tapi nggak murah. Oke, siap. Oke, jadi itu aja ya dari Aces, dari Bro Kevas ya. Tadi yang nanya udah dijawab. Kita lanjut lagi. Ada yang nanya Unilever bro. What do you think about Unilever sekarang? Aduh, Unilever ya. Udah lama banget nggak perhatiin saham itu, bro. Kayaknya masih begitu-begitu aja ya. Bagus nggak sih Q1-nya? Bahkan gue nggak ngeliat Q1-nya bagus nggak. Kayaknya naik ya sih, bagus gak sih? Kayaknya gue sempet baca deh. Bagus, sempet jadi stock recommendation juga sama beberapa analis untuk defensif. But I don't know, what do you think? Coba untuk Unilever. That income ya naik tipis banget ya Q1. Ya, tapi even dia Q1-nya belum bisa ngalahin Q1 di tahun 2015 aja nggak nyampe, bro. Hmm. Revenue sekarang sama tahun 2015, jadi ya Hmm. nggak greget lah. Dia lebih Hmm. baik dibandingin tahun 2023, tapi tetap aja nggak segerget dulu sih Unilever. Ya, dan Unilever ini kan mungkin ya salah satu eh, faktor ya banyak brand-brand kecil yang naik daun sekarang kan. Hmm. Apalagi segmen yang kosmetik, skincare atau personal product itu kan penetrasi pasarnya yang brand kecil tuh gampang ya. Hmm. Makanya sekarang banyak brand lokal bisa naik daun dengan cepat gitu. Itu kan makanin market share-nya Unilever. Ya. Hmm. Yang kedua adalah ya efek boykot perang Israel Palestina.
Dimana Unilever secara global kan ada sentimen mensupport Hmm. salah satu pihak, jadi banyak boykot itu sangat berdampak sih kelihatannya, ya. Jadi Oke. berasa lah. Ya, ya. Even Starbucks aja yang di luar negeri kan fundamentalnya growth-nya hancur tuh. Ya gara-gara Hmm. kayaknya seberasa itu sih efek boykot itu. Oke, siap. Thank you banget Bro Kevas untuk jawabannya dengan pertanyaan Unilever ya dari Li Fan Cheng. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari section comment dari punya Herbal Food. Kalau ASI gimana nih? Di Serok masih aman gak sih? Nah ini juga menarik nih Bro, ASI kan. Trennya juga lagi nggak enak. Sih. Hmm. Hmm, secara PI dan PB memang sudah sangat menarik ya. PI-nya, PBV-nya terutama ya, PBV-nya sekarang berapa ini? 0,9 kali ya. Untuk bisnis konglomerasi sebenarnya sih murah lah memang untuk ASI. Ya, tapi secara growth, hmm, mana Q1-nya ya? Secara growth Q1 2024 kan nggak growing ya. Malah dia turun gitu. Jadi ya kalau fundamentalnya nggak kemana-mana ya harga sahamnya nggak kemana-mana lah, sulit. Ya, tapi secara valuasi memang murah, sudah mulai murah lah. Jadi kalau teman-teman mau even dividend yield-nya bisa sampai 10% ya. Jadi kalau dipegang jangka panjang pun mungkin nggak bisa ngarap capital gain yang terlalu tinggi juga karena market cap-nya udah sangat besar lah. Jadi kalau teman-teman suka yang gitu aja, yang tanpa growth ya mungkin asing jadi pilihan. Tapi ini bukan saham saya lah. Iya, Kalau nggak iya, ada iya. growth, nggak greget. Makanya gue ngomongnya kayak nggak greget juga nih Asis. Dari tadi topiknya pilihan sahamnya big cap semua. Bukan tipe Gue gue banget itu. gue lucu banget lu bilang kalau misalnya saham-saham pilihan teman-teman yang gak growth ya nggak baca. Siapa yang nggak mau gak growth bro? Intinya ini nih, kalau gua kasih tips ya teman-teman mau cari saham ya, menurut gua nih Q1 nih bagus gitu. Gua selalu punya tesis yang tidak gua riset ya, tapi gua selalu suka sama saham yang Q1-nya tuh growing ya. Kenapa? Karena kalau Q1 lu bagus, Q2, Q3, Q4 tuh udah kebantu dengan Q1 lu yang bagus gitu loh. Ya. Karena kita nggak usah nunggu laporan Q4 keluar, oh kita lihat hasil 1 tahun gitu. Kalau Q1 hijau, Q2 2 hijau, 3 hijau, 4 pasti hijau juga kok gitu loh. Kemungkinan besarnya. Iya. Makanya start yang bagus adalah kalau lu bisa nemuin Q1 yang bagus. Nah, kalau Q1 bagus, itu kan kita mau pegang sepanjang mungkin kan, ya kan. Jadi, wah nanti laporan Q2 karena Q1-nya udah bagus, Q2-nya kemungkinan besar hijau lagi nih. Market seneng. Karena Q1 Q2 bagus, Q3 kemungkinan besar lebih gampang bagus lagi. Oh, market seneng gitu. Jadi carilah Q1 yang grow. Kalau Q1-nya nggak grow, susah. Oke, oke, menarik ya. Ini jadi salah satu tips juga ya, cara kita melihat satu saham atau approach kita juga memperhatikan Q1 gitu ya teman-teman ya. Dari yang udah Menurut dijelasin gua sama Q4 full year itu overrated. Q1 tuh Pasti. underrated. Itu bisa jadi caption tuh bro. Iya, iya. Oke, oke. Ya, kita coba ambil satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang nanya. Teman-teman di sini yang bertanya, aku lihat sahamnya ada yang sama ya, yang udah dijawab tadi di awal. Jadi teman-teman, kalian bisa nonton lagi nanti dari awal live ini di Instagram Sokor Sekuritas. Ya, jadi banyak banget daging yang udah di-share sama Bro Kevas. Tidak hanya menjawab pertanyaan kalian, tapi juga ada informasi-informasi mengenai market sekarang ini. Oke, pertanyaan terakhir nih Bro. Ada yang nanya mengenai saham Medco nih Bro. What do you think? Ya, Medco seperti yang kayak tadi salah satu sektor yang gue suka juga ya dari segi uh, oil ya, oil related. But the problem kayak tadi barusan gue bahas, revenue memang naik gitu ya, hampir 10%, tapi profitnya juga masih turun dibandingin tahun 2022, even tahun 2023. So, Medco ya belum oke, bisnisnya oke. Ya. Ya.
Kemudian dari segi valuasi juga sebenarnya cukup murah ya, PBV-nya 1,1. Kalau bisa dikasih diskon lagi sebenarnya eh, menarik ya. Medco perusahaan bagus, bagi dividen juga, eh, boleh lah sebenarnya untuk Medco. Oke, Dari segi sektornya pun gue juga suka. oke, oke. Sip, sip, sip. Satu lagi bro dari gua. Oke, Menurut lo BRMS gimana nih? gue BRMS jujur expect dia bisa bagus sih fundamentalnya dan begitu juga dengan harga sahamnya. Ya karena simple dia harga emas naik meskipun dia production-nya belum terlalu banyak ya belum belum boost full the Hmm. potensial. Tapi kalau harga gold bisa tinggi terus ya seharusnya BRMS sih could be a good choice sih itu. Coba Oke, gue gua nanya gitu. gua belum lihat valuasinya BRMS bentar. Cek, 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 Aha. cek. Tadi ada yang nanya ya yang nonton malam hari ini Rizi 99 minta picknya untuk yang Q1-nya growing. Kemarin gue sempat ngobrol sama BRMS dan Q1-nya cukup crazy sih bro. Jadi Iya, mungkin bisa, kristal satunya ya bagus kan, juga nih jadi BRMS kayak kan. menarik sih gitu. Tapi mungkin kan itu kan ngelihatnya masih satu dimensional banget gitu kan. Makanya gue nanya lo untuk mungkin tahu angle-angle lain juga Ya, gitu ya. Bagaimana kita menilai satu saham. ya. Secara PB dia memang oke lah 1,1 kali, tapi PI-nya dia tuh masih terlalu tinggi ya 90 Ah, kali. Artinya apa? Sebenarnya memang perusahaannya growth, tapi buat skala dia yang size dia besar itu profitnya masih kedikitan gitu loh. oh, Ya, sih. ya karena memang produksinya kan belum full, tapi once the production full, BRMS sih harusnya sih bagus ya, apalagi dengan manajemen yang sekarang mungkin nggak 100% Hmm. inisial B ya, grupnya B gitu Ya, kan, karena kan ada grupnya iya, Pak iya. Salim juga. Kalau Salim ngomongnya agak lebih enak gitu. Ya Yang jadi satu dengan pakai inisial, yang ya satu satunya pakai inisial, satu lalu ngomong aja langsung lebih ini. Ya, intinya ada manajemen yang eh, ya. ya manajemen yang lama kan Hmm. tidak terlalu disukai oleh market lah, Ya, sentimennya ya. kurang begitu enak. Sentimennya, ya. Tapi dengan manajemen yang eh, baru gitu ya, yang sudah lama, udah 2 tahun juga jalan sebenarnya. Ya, ya. Ya, I think punya potensi lah, Ya. BRMS harusnya. Oke, siap. Thank you banget nih Bro Kevas. Kalau ngobrol sama lo, waktu nggak kerasa banget gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang nonton malam hari ini yang kelewatan, jangan patah hati. Nanti kalian bisa nonton live ini langsung di Instagramnya Sukor Sekuritas ya. Jadi tadi di awal Bro Kevas ada menjelaskan mengenai market, begitu ya, sektor-sektor yang menarik, begitu ya, strategi kita juga dalam memilih sektor yang baik, begitu kan. Dan menjawab beberapa pertanyaan saham-saham ya dari teman-teman yang nonton malam hari ini. Mungkin itu aja sih Bro Kevas. Kalau dari gua mau Yes, izin pamit dulu. Thank you siap. banget ya Bro ya. Semoga kita bisa Thank you ketemu juga, lagi bro. di online dan juga offline ya. Selamat malam semuanya. Thank you Mari. semuanya. See you.